Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fajar Maulana Ismail dari Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil laporan praktikum simulasi controller proses dengan controller PID untuk plan order 1. Langsung saja kita ke bagian langkah kerja. Yang pertama yaitu susunlah sistem seperti gambar di bawah ini pada editor Simulink. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya sudah menyusun sistem seperti pada gambar yang sudah ditentukan. Kita disuruh untuk menjalankan sistem amati dan gambarlah tampilan scope. Catatlah beberapa parameter yang diperlukan, misalnya konstanta waktu atau time constant dan kesalahan keadaan tunak atau steady state error. Yang pertama, kita disuruh untuk mengubah nilai Pi menjadi 1. Kita mengubahnya di PID controller dengan nilai 1, terus kita oke. Untuk melihat hasil dari rangkaian tersebut, kita klik 2 kali pada bagian scope. Ini adalah tampilan grafik dari nilai Pi sama dengan 1. Seperti yang kita lihat di sini, untuk nilai time constantnya yaitu berada di titik 14. Start tadi sebesar 14 dan steady state errornya yaitu 50%. Yang selanjutnya yaitu mengubah nilai Pi sama dengan 1,5. Maksud saya kita ubah nilai Pi sama dengan 1,5. Kita oke. Nah, ini adalah tampilan grafik untuk nilai Pi sama dengan 1,5. Untuk nilai time constantnya berada di titik 14 dan nilai stabilnya berada di 0,6. Jika titik stabilnya berada di 0,6, maka nilai steady state errornya yaitu sebesar 40%. Kita kembali ke job set untuk mengisinya. Time constantnya itu sebesar 14 dan nilai steady state errornya yaitu 40%. Dan selanjutnya itu mengubah nilai Pi sama dengan 2. Maksudnya kita mengubah nilai Pi sama dengan 2. Oke. Nah, ini adalah tampilan grafik untuk nilai Pi sama dengan 2. Seperti yang kita lihat, nilai time constantnya berada di titik 10 dan nilai titik stabilnya berada di 0,7. Jika nilai stabilnya berada di 0,7, maka nilai steady state errornya yaitu sebesar 30%. Dan time constantnya berada di 10. Langsung saja kita ke langkah selanjutnya yaitu nilai Pi sama dengan 3. Kita mengubahnya di PID controller sama dengan 3. Kita oke dan kita lihat hasilnya di scope. Ini adalah tampilan grafik dari nilai Pi sama dengan 3. Untuk nilai time constantnya yaitu berada di titik 10. Dan untuk nilai stabilnya berada di 0,75. Jika nilai stabilnya berada di 0,75, maka nilai steady state errornya yaitu sebesar 25%. Time constantnya tadi sebesar 10. Itulah tadi untuk perubahan nilai P sama dengan 1, 1,5, 2, dan 3. Dan selanjutnya yaitu atur nilai I dari kecil sampai besar sehingga steady state errornya menjadi 0 atau mendekati 0. Yang pertama yaitu kita disuruh mengubah nilai I sama dengan 0,5. Sebelumnya kita kembali ke Simulink. Kita mengubahnya di PID controller dengan nilai I sama dengan 0,5.
kita klik scope-nya untuk ingin melihat hasil grafiknya. Dan ini adalah tampilan grafik untuk nilai I sama dengan 0,5. Untuk time konstannya berada di titik 45, dan nilai stabilnya berada di 1. Jadi otomatis jika nilai stabilnya sudah berada di 1, maka steady state errornya yaitu 0%. Kita langsung mengisinya di sini. Time konstannya tadi 45 dan steady state errornya yaitu 0%. Dan yang kedua yaitu mengubah nilai I sama dengan 1. Kita ubah di sini sama dengan 1, kita oke. Dan melihat hasilnya di scope. Ini adalah tampilan dari grafik nilai I sama dengan 1. Untuk nilai time konstannya yaitu 40, dan sama seperti sebelumnya nilai stabilnya di 1, jadi otomatis nilai steady state errornya yaitu 0%. Tadi sini 40 dengan steady state errornya yaitu, kalau yang piton jadi dirubah tau udah nih 0%. jadi biji terus dirubah yang pertama. Dan untuk nilai yang selanjutnya yaitu nilai I sama dengan 1,5. Kita mengubahnya di PID controller dengan nilai I 1,5. Dan ini adalah tampilan grafik untuk nilai I sama dengan 1,5. Untuk time konstannya dia berada di, terus kita munculkan grafiknya. time konstannya dia berada di 40. Sama seperti sebelumnya titik stabilnya berada di 1, jadi otomatis steady state errornya yaitu 0%. Dan terakhir untuk nilai I yaitu sama dengan 2. Kita mengubahnya di PID dengan 2. Oke. Kita lihat hasilnya di scope. Ini adalah tampilan grafik untuk nilai I sama dengan 2, yang nilai konstannya berada di, time konstannya berada di 35. Sama seperti sebelumnya steady state errornya yaitu 0%. Dan inilah untuk nilai I dari kecil sampai besar sehingga steady state error menjadi 0 atau mendekati 0. Yang selanjutnya yaitu mengecilkan time constant dengan membesarkan nilai P dan I secara bersamaan, sementara D sama dengan 0. Maksudnya kita kembali ke simulingnya. Yang pertama mengubah nilai P dan I sebesar 0,5 dan 0,5. Kita oke. Lalu kita lihat di scope. Ya, di sini terlihat pada grafik yaitu, nah ini adalah hasil dari grafik dengan nilai P dan nilai I sebesar 0,5. Yang kita lihat di sini nilai time konstannya yaitu 16,5 dan stabilnya berada di 1. 16,5. Sama seperti sebelumnya, jika nilai stabilnya sudah berada di 1, jadi nilai steady state errornya yaitu 0%.
apalagi nilai 1 dan Yang selanjutnya yaitu nilai nilai P. P dan I sama dengan 1. Nilai 1 nilai I ya ada. Kita ubah di sini 1 dan nilai I 1. Kita oke. Kita lihat di scoop. Dan ini adalah tampilan grafik dari nilai P dan I sama dengan 1. Yang kita lihat di sini nilai time constantnya yaitu 8 dan nilai stabilnya berada di 1. 8 dan steady errornya jika sudah stabil di 1 maka steady state errornya yaitu 0%. Yang selanjutnya yaitu nilai P dan I sama dengan 2. Nilai P 2 dan I sama dengan 2. Kita oke. Nah, dan ini adalah tampilan grafik untuk nilai P dan I sama dengan 2. Untuk nilai time constantnya dia berada di titik 5 dan nilai stabilnya di 1. Jika nilai stabilnya 1 otomatis steady state errornya yaitu 0%. Sorry, untuk yang terakhir nilai P dan I yaitu 3. Kita mengubahnya di PID controller dengan nilai 3 dan nilai I sama dengan 3. Lalu kita lihat hasilnya di scoop. Nah, dan ini adalah tampilan grafik untuk nilai P dan I sama dengan 3. Nilai I kita beralih kepada nilai I yang pertama yaitu kita lihat di sini untuk time constantnya dia berada di titik 4 dan stabilnya berada di 1. Jadi jika stabilnya sudah berada di 1, jadi steady state errornya yaitu 0%. Nah, ini adalah itu tadi langkah kerja untuk proses orde 1 tanpa delay. Ini adalah tampilan proses orde 1 dengan delay. Di sini kita disuruh mengubah time delay pada parameter dengan 0,5. Kita cek apakah kita sudah mengubahnya. Kita oke dan kita lanjutkan ke mengubah nilai Pi dengan 1. Sama dengan 1, kita lihat lagi di scoop. Dan ini adalah tampilan grafik untuk nilai Pi sama dengan 1. Yang kita lihat di sini nilai time constantnya yaitu 4 dengan nilai stabilnya berada di 0,5. 4 dan 0, jika nilai stabilnya 0,5 maka steady state errornya yaitu 50%. Yang selanjutnya yaitu nilai Pi sama dengan 1,5. 1,5. Kita oke. Ini adalah tampilan grafik dari nilai Pi sama dengan 1. Kita lihat di sini nilai time constantnya yaitu dia berada di kita beralih kepada nilai Pi 5,4 dan nilai pertama stabilnya berada di kita 0,6. ubah, yaitu nilai 5,4 0,5 dan sama dengan tadi 0,6. Jadi jika nilai stabilnya 0,6 maka steady state errornya yaitu dan I 40%. dengan Dan selanjutnya yaitu nilai Pi sama dengan 2. kemudian kita apply Nilai Pi sama dengan 2. Kita oke.
Seperti biasa kita lihat hasilnya di scoop. Nah, ini adalah tampilan grafik untuk nilai pi sama dengan 2. Untuk time constantnya yaitu berada di 7 dengan Kenapa error ini Dodi? Kenapa error? Ini kayak pertama nih kita merubah nilai P 0,5. Ini tuh 0,5 dulu. jadi nilai time constantnya yaitu tadi sebesar dia berada di titik 7 dengan steady state errornya yaitu 35%. Nah, yang terakhir yaitu 2,5, nilai pi sama dengan 2,5. Kita oke dan lihat hasil di scoop. Kita beralih kepada nilai P dan I, di mana di sini saya sudah merubah nilai P dan I. Ini adalah tampilan grafik untuk nilai pi sama dengan 2,5. Atau pi yaitu 0,5 dan I 0,5. Langsung saja kita oke, lalu munculkan grafiknya. Untuk time constantnya dia itu berada di 10. Untuk steady state errornya dia tuh berada di 0,7. Jadi otomatis di sini nilai P1 dan I1. Coba kita zoom lagi. 0,75. Jadi untuk steady state errornya yaitu 25%. Munculkan grafiknya. Yang selanjutnya yaitu mengubah nilai I sama dengan 0,5 dengan P sama dengan 1. Nilai P sama dengan 1 dan nilai I sama dengan 0,5. Kita oke dan melihatnya di scoop run. Dan ini adalah tampilan grafik untuk nilai I sama dengan 1. Untuk time constantnya itu dia berada di 18 dan waktu stabilnya berada di 1. Time constantnya 18, 1 jadi 0%. Untuk nilai I sama dengan 1, nilai I sama dengan 1, kita oke. Nah, ini dia tampilan untuk nilai I sama dengan 1. Untuk time constantnya dia itu sudah stabil di titik 6 dan steady state errornya sama yaitu 0%. Dan yang selanjutnya yaitu 1,5. Nah, ini dia tampilan grafik untuk nilai I sama dengan 1,5 dan P sama dengan 1. Untuk nilai time constantnya dia itu time constantnya yaitu 10 dengan steady state error sama yaitu 0%. Dan yang terakhir nilai I untuk sama dengan 2.
Nah, ini dia tampilan grafik untuk nilai I sama dengan 2. Dan konstannya itu dia berada di 15. Dan sama seperti sebelumnya, titik stabilnya di 1. Jadi jika stabilnya sudah mencapai 1, otomatis steady state errornya yaitu 0%. Nah, dan yang terakhir yaitu atur nilai D dari kecil ke besar untuk memperkecil maksimum overshoot. Yang pertama yaitu nilai P sama dengan 1 dan nilai I sama dengan 1, dan yang diubah yaitu nilai D. Nilai D yaitu 0,5. Kita jalankan. Nah, ini dia tampilan untuk nilai D sama dengan 0,5. Untuk time konstannya dia itu berada di 14 atau 12, dan nilai stabilnya dia sudah berada di titik 1, jadi steady state errornya yaitu 0%. Selanjutnya yaitu nilai D sama dengan 1. Kita mengubahnya di PID controller. Nah, ini dia tampilan untuk nilai D sama dengan 1. Seperti yang kita lihat di grafik ini, semakin lama dia akan semakin stabil. Jadi kita tulis saja time konstannya yaitu 200 dengan steady state errornya 0%. Dan selanjutnya yaitu 1,5. Nah, ini adalah tampilan grafik untuk nilai D sama dengan 1,5. Kebalikan yang sebelumnya, jika dia semakin lama semakin tidak stabil atau semakin error. Jadi kita tulis time constantnya yaitu 0 dan steady state errornya 0%. Dan yang terakhir yaitu nilai D sama dengan 2. Dan ini adalah tampilan grafik untuk nilai D sama dengan 2, sama seperti sebelumnya. Jika dia semakin lama dia akan semakin error atau semakin tidak stabil. 0%. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf sebesar-besarnya jika ada salah dalam pengucapan kata, dan saya minta maaf jika suara saya tidak terlalu jelas dikarenakan saya sedang tidak enak badan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.